Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Farisa Maulita Simandulang. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Materi ini sebenarnya kita temui setiap hari. Hanya saja kita nggak sadar kalau semua hal di sekitar kita itu sebenarnya bekerja sebagai sebuah sistem. Jadi, lewat presentasi ini, besar harapan saya kita bisa paham apa sih itu sistem, bagaimana sistem itu terbentuk, dan bagaimana semuanya itu dipakai dalam dunia manajemen maupun pekerjaan dan maupun organisasi. Pertama, kita akan membahas konsep dasar sistem. Untuk mengetahui konsep dasar sistem, kita harus mengetahui pengertian apa itu sistem. Sistem merupakan sekumpulan unsur yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, bukan cuma sekumpulan bagian, tetapi bagian-bagian yang saling mendukung. Contohnya ialah komputer. Komputer mempunyai banyak unsur, yaitu ada keyboard, CPU, monitor, mouse, dan printer. Kalau satu saja tidak ada, sistemnya jadi tidak bisa bekerja secara maksimal. Tujuannya untuk mengolah data. Adapun contoh lain adalah tubuh kita sendiri. Organ tubuh, panca indera, semuanya bekerja sama supaya kita bisa tetap bertahan hidup. Ini juga termasuk merupakan sistem. Adapun elemen-elemen dalam sistem, yang pertama adalah input. Input adalah apa yang kita masukkan ke dalam sistem. Contohnya, ada data nilai, bahan baku, dan informasi pendaftaran. Yang kedua adalah proses. Proses merupakan langkah membuat input. Misalnya, nilai diolah menjadi IPK, atau bahan baku diproses jadi produk. Yang ketiga ada output. Output itu hasil akhir, bisa berupa laporan, produk jadi, kartu ujian, ataupun sebagainya. Dan yang keempat, ada feedback. Feedback semacam evaluasi. Misal, kalau laporan ada kesalahan, sistem punya mekanisme untuk memperbaiki. Yang kelima, ada boundary atau batasan. Batasan menunjukkan mana yang termasuk bagian sistem dan mana yang bukan sistem. Yang keenam, ada lingkungan. Lingkungan merupakan faktor luar biasa yang mempengaruhi sistem. Contohnya, perubahan cuaca, kebijakan, ataupun teknologi. Dan yang terakhir, ada interface ataupun pendukung. Interface merupakan bagian yang menghubungkan satu komponen ke komponen yang lain. Misalnya, form input, antar muka aplikasi, dan sebagainya. Pembahasan kedua adalah konsep dasar informasi. Now, let's discuss the information. That information is actually the result of data processing. If the data still wrong, for example, grades, person's name, date of birth is not yet information. Once the data is processed, arranged, made into something meaningful, then it becomes information. For example, data mahasiswa berupa nilai-nilai tiap mata kuliah. Setelah diproses, hasilnya bisa menjadi IP, IPK, transkrip, dan itu baru disebut informasi. Fungsi informasi. Informasi itu penting karena itu dapat menambah pengetahuan, mengurangi rasa ragu, mengurangi resiko setelah mengambil keputusan, menjadi standar atau acuan, dan bikin proses jadi lebih jelas dan terarah. Ciri informasi yang bernilai. The good information should be relevant, complete, on time, flexible, easy to understand, and can be trusted and proven. Imagine, we get a financial report, but the contents are a week late from the time needed, so it has no value. So the quality of the information really determines how the organization can make the decision. Mutu dan biaya informasi. Informasi yang bagus itu butuh biaya.
biaya hardware, software, proses analis, tempat penyimpanan, sampai biaya perubahan metode. Karena itu, kualitas informasi harus dijaga melalui kontrol, pengecekan berkala, dan feedback dari pengguna. Sumber daya yang dikelola dalam manajemen itu ada banyak. Contohnya ada sumber daya manusia, material atau bahan, keuangan, dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah informasi. Nah, dari hubungan ini antara manajemen dan informasi mulai kelihatan. Manajer butuh informasi untuk bisa merencanakan, mengendalikan, mengawasi, dan memutuskan sesuatu secara tepat. Sistem informasi manajemen. Now, we combine the three things: system, information, and management. From here comes what is called management information system. In simple terms, management information system is a system that uses technology, hardware, and software, data, procedures, and humans to collect, process, store, and present information that management needs to make a decision. Adapun beberapa komponen SIM yaitu hardware ataupun perangkat keras, yaitu ada komputer, server, dan jaringan. Yang kedua ada software atau perangkat lunak, yaitu program atau aplikasi yang digunakan. Yang ketiga ada data yang merupakan bahan mentah yang akan diolah. Yang keempat ada prosedur kerja, yaitu tata cara dan aturan penggunaan dari sistem. Dan yang terakhir ada manusia yang merupakan pengguna, operator, admin, maupun manajer. Semua itu bekerja sebagai satu sistem untuk menghasilkan informasi yang berguna. Manfaat sistem informasi manajemen. Kalau sistem informasi manajemen ini diterapkan dengan baik, efeknya besar sekali untuk organisasi. Yang pertama, manajemen proses lebih tertib. Alur kerja jadi lebih jelas, data terdokumentasi, laporan bisa dibuat cepat. Yang kedua, customer service yang lebih baik. Pelanggan dilayani lebih cepat karena data tertata rapi dan mudah diakses. Misalnya, cek status pesanan, cetak ulang bukti transaksi, ataupun cek histori pembelian. Dan yang terakhir, biaya operasional bisa ditekan. Pekerjaan yang tadinya manual dan makan waktu bisa diotomatisasi sehingga biaya jangka panjang bisa berkurang. Contoh nyata sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem reservasi pesawat di travel agent. Di sini, data kursi pesawat, jadwal penerbangan, dan data penumpang diolah. Tujuannya mempermudah pesanan, memastikan kursi tidak double, dan mempercepat pelayanan. Yang kedua, sistem transaksi kredit mobil atau elektronik. Sistem ini menyimpan data pelanggan, data cicilan, dan status pembayaran. Informasinya dipakai untuk menentukan apakah pelanggan layak diberi kredit dan memantau pembayaran. Sistem pembayaran di supermarket. Kasir pakai komputer dan barcode scanner. Setiap transaksi dicatat dan diolah menjadi laporan penjualan maupun stok barang. Sistem pembuatan SIM di kepolisian. Data pemohon, hasil tes, dan status pengambilan SIM diolah dalam sistem. Ini mempermudah pengecekan dan mengurangi keruwetan dalam administrasi. Sistem akademik di kampus. Ini yang paling dekat dengan kita, mulai dari KRS online, pembayaran online, KHS, absensi, sampai transkrip nilai, merupakan contoh sistem informasi manajemen yang membantu proses akademik. A system is essentially a collection of parts that are interconnected and work together to achieve a specific goals.
Each component support one another so the system can function properly. Information is the result of processing data, so that it has meaning, value, and can be used to support decision making. Without good information, the decision we make may be not accurate. Management is the process of organizing various resources, such as people, funds, equipment, and information, so that organizational goals can be achieved effectively and efficiently. A management information system is a combination of technology, people, procedures, and data. All of these elements work together to produce the information needed by management for planning, controlling, and making decisions. I hope this explanation helped you to understand the system, information, and management information system are not just theoretical. Concept is textbook, but things that are very close to our everyday lives and future work environment. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman lebih paham tentang konsep dasar sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Bukan cuma sebagai teori, tetapi juga sebagai sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.